Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita akan belajar tentang count, conta, count blank, count if, dan count ifs. Ya, nah ini ada beberapa perbedaan masing-masing fungsi ya. Ini ada count, kemudian ada count, ada conta, ya, kemudian ada count blank, kemudian ada count if, dan ada count if s ya. Nah ini setiap ini semuanya untuk menghitung elemen gitu ya. Nah contoh kasusnya di sini kita punya data kesan Javes ya. Di sini ada namanya Budi, Ujang, Wiki, dan seterusnya, dan memiliki kesan ya, dan ada nilai. Nah kita akan aplikasikan satu-satu ya. Nah count sendiri apa? Count ini menghitung jumlah menghitung jumlah sel ya yang terisi gitu. Jadi count ini menghitung jumlah sel yang terisi ya. Jadi bukan value-nya. Kalau value-nya kan ada sum ya, sama dengan sum. Jadi kalau ini tuh menghitung, misalkan di sini ada beberapa sel ya, dari nomor 1 sampai dengan 10. Nah ini selnya terisi semua ya, maka dia akan menghitung jumlahnya, ada berapa sel yang terisi, ada 10 ya. Jadi kalau di sini ada kosong, nah itu nggak keisi sama dia. Nah count ini dia menghitung hanya numerik ya gitu. Jadi dia hanya bisa membaca angka aja ya. Jadi kita coba hitung di sini jumlah peserta misalkan ya. Nah jumlah pesertanya ada berapa, kita cek ya. Nah jumlah peserta ini, nah kita ngitung dari sini misalkan ya. Nah, kita tulis aja nih, rumusnya mudah, sama dengan count dalam kurung kemudian range-nya ya, kita blok aja nih dari B5 sampai dengan B14, enter. Nah dia akan menghitung ada 10 nilai di sini ya. Nah kalau misalnya kita hapus salah satu, nah dia akan menghitung tidak ada ya, di kosong. Jadi ada 9 angka yang terisi. Oke. Nah kalau count, ini count ya, kita kasih tanda. Nah ini kalau count ini dia hanya membaca angka. Jadi kalau kita misalkan pindah ya range yang tadi, oke, kita pindahkan range yang ini ke ini ya, ke kanan. Nah ke sini, ini kan nama ya. Ini kan nama semua ya. Nah jadi dia 0. Kenapa? Karena di sini tidak numerik ya selnya. Tipe sel ini dia bukan numerik ya, tapi teks. Oke. Nah seperti itu. Jadi yang ini lebih cocok untuk menghitung angka. Oke, kita balik lagi, kembalikan lagi ke samping. Oke, sesuai ya, ada 10. Nah ini kalau count. Nah kalau conta, jadi gimana caranya kalau misalkan kita ingin menghitung tapi berdasarkan nama gitu ya. Nah itu kita bisa ini kita bisa hitung berdasarkan nama ya. Kalau ini berdasarkan numerik ya. Jadi conta ini numerik ya teman-teman. Jadi kata kuncinya numerik ya. Nah kalau jumlah peserta ini menghitungnya dengan numerik bisa ya, teks bisa, bahkan simbol juga bisa gitu. Makanya kita akan coba nih, kita menghitung berdasarkan dari nama ya. Jadi kita coba sama dengan conta dalam kurung, kita blok ya nama-namanya, tutup kurung, enter. Nah tetap 10 ya. Misalkan kita hapus nih salah satu ya, kemudian kita kasih angka 90, nah tetap akan terhitung ya. Jadi dia conta ini bisa menghitung bisa menghitung angka, bisa menghitung teks, bahkan nah, ini numerik, bahkan simbol ya, simbol juga bisa. Nah kita buktikan nih di sini. Nah ini yang ini kita ganti dengan simbol dan gitu ya. Nah tetap ada
gitu, tetap kebaca, tetap 10 ya gitu. Gitu teman-teman. Oke, lanjut ya. Nah sekarang count blank. Nah count blank ini kalau misalkan ada sel yang tidak terisi. Nah contoh kasusnya di bagian F ya, di F ini. Nah di sini ada satu kolom yang tidak terisi. Nah kita akan coba ya jumlah yang kosong ya. Kita coba lihat dari sini. Ini kita kembalikan lagi ya. Siapa namanya? Namanya Fajar. Udah Fajar. Namanya misalkan Firman. Ya. Oke, jumlah yang kosong kita akan menghitung dari yang sini ya. Kita tulis aja. Nah, yang kosong ini, count blank ini, dia bisa menghitung numeric, text, simbol apapun yang ada di sel. Dia hanya membaca yang kosong. Jadi selama ada yang kosong dia akan menghitung jumlahnya gitu ya. Kita akan aplikasikan sama dengan count blank ya, dalam kurung yang ini kita blok. Oke, kemudian tutup kurung, enter. Nah ada satu. Oke, oh ya kita ini aja ya, di sini rumusnya kita pindahkan aja biar teman-teman bisa kelihatan. Nah, ini rumusnya di sini ya, ini kontak rumusnya di sini, ini count blank ini. Jadi teman-teman perhatikan juga sel atau range yang dipilih ya, karena beda tuh. Oke. Oke. Nah, kemudian count blank sudah, kemudian count if. Jadi count blank ini mengisi yang kosong ya. Count if. Nah, count if ini dia menghitung berdasarkan kriteria. Jadi range-nya sama tapi menghitung berdasarkan kriteria. Misalkan kita ingin mencari yang perempuan aja nih. Ada berapa sih peserta kita yang perempuan? Ada berapa sih peserta kita yang laki-laki? Ya, kita bisa hitung sebenarnya kan manual kalau di sini ya. 1 2 3 4 5. Tapi kalau misalkan peserta kita udah 1000 orang, udah 100 orang, ya 100, 500, 1000. Nah, masa masih menghitung manual ya. Jadi kita bisa hitung berdasarkan kriteria gitu ya. Gimana caranya? Nah, kita bisa cari jumlah peserta laki-laki. Nah, caranya sama dengan count if ya. Jadi menggunakan if. Nah, di sini ada nih kelihatan, ada range kemudian koma kriterianya apa. Range-nya kita ambil di bagian kelamin ya. Jadi D5 sampai dengan D5 sampai dengan D14, koma kriterianya apa ya. Kriterianya di sini isinya teks, berarti kita harus menggunakan kutip ya. Jadi dikasih kutip, kemudian kita tulis L. Nah seperti ini. Jadi ini range-nya akan kita ambil, yang ini yang L. Jadi kalau misalkan kita terjemahkan mungkin seperti ini. Jadi tolong, hai Excel ya, tolong carikan saya atau hitungkan saya berapa jumlah di dalam kolom D5 sampai dengan D14 yang isinya L gitu. Nah dia akan ngitung sendiri tuh ya, ada berapanya jumlahnya. Kita enter nih tuh, ada 5, kita hitung nih 1 2 3 4 5, betul tuh ya, 5 orang ya. Kita pindahkan ke kanan. Nah yang jumlah peserta yang perempuan sama aja ya, sama aja. Bedanya di mana teman-teman? Bedanya di yang L. Ini kita bisa copy nih dari sini, copy, pindahkan ke sini ya, ke sini. Tapi yang L ini kita ganti dengan P ya, P. Nah oke, P. Nah rumusnya kita pindahkan ke kanan sama persis. Nah atau misalkan nanti kita coba ya, kita coba ganti di sini L ya, yang Widi kita ganti dengan L tuh, dia akan menyesuaikan.
laki-laki nambah 1, yang perempuan kurang 1, jadi 6 dan 4. Oke, gitu. Kita balikin lagi 5 dan 5. Oke, jadi count if ini berdasarkan kriteria ya. Nah, kalau count if as ya, ini sama kayak bahasa Inggris yang lain. Kalau count if ini dia kriterianya 1 ya. Kalau count if as kriterianya bisa 2 ya. Contoh kasusnya seperti apa? Nah, contoh kasusnya kita bisa cari ya. Misalkan kita ingin cari ya, berapa sih yang laki-laki terus ngevoting bagus ya, kesannya itu bagus gitu ya. Berapa sih yang perempuan terus dia itu kesannya itu bagus gitu ya. Nah, itu kita bisa hitung menggunakan count if as ya. Jadi kita bisa hitung nih jumlah laki-laki dengan kesan bagus ya. Nah, kalau kayak gini kan kita manual, misalkan L bagus 1 ya, ini terus kita cek lagi L bagus, gak ada lagi, cuma 1 ya. Nah, ini kan cuman 10 nilai, tapi kalau udah banyak kan itu bakalan lumayan juga. Nah, ini kita pakai rumusnya ya. Jadi sama dengan count if S ya, jangan lupa ditambahkan S ya. Dalam kurung kriteria range 1, kriteria 1. Jadi ada range 1, kriteria 2, kemudian range kedua kriteria 2 gitu. Jadi syarat 1 dengan syarat kedua ada beberapa ya. Jadi gak cuma 1, juga bisa banyak. Oke, kita coba pertama kita akan mencari yang laki-laki dulu ya. Jadi menghitung laki-laki dulu. Kita blok ya, seperti yang pertama tadi, kita blok range-nya, kemudian kita kasih koma dan kasih syaratnya L ya. Yang dihitung adalah yang L aja. Oke. Nah, sekarang kita lanjut dengan range kedua gitu ya. Range kedua apa? Kita ingin mencari kesannya bagus. Kesan bagus ada di range yang kanannya. Ya, kita blok aja lagi. Nah, kemudian kita kasih koma untuk pembatas dan kasih kriterianya apa? Bagus ya. Kita tulis aja bagus gitu. Pakai kutip, jangan lupa kalau misalkan teks. Nah, ini akan membaca ya, si Excel-nya membantu kita untuk mencarikan berapa sih jumlah yang dia itu laki-laki dan dia ngevoting bagus ya. Nah, kita enter. Tadi kita udah hitung ya, ada 1. Kita lihat di sini hasilnya ya, 1 juga. Oke, kita blok. Kita tambahkan di sini. Nah, begitu pula dengan yang perempuan ya. Banyak gitu. Kita geser ya. Begitu juga dengan perempuan. Oke, di sini ada perempuan bagus 1 ya, perempuan 2. Nah, ada 2, ini ada 3 nih. P bagus. Oke. Nah, kita copy di sini jumlah perempuan dengan kesan bagus. Nah, ada berapa di sini? Kita coba pakai rumus ya. Oke, sama dengan, nah, atau kalau biar nggak lama kita pakai di sini ya. Copy di sini, copy, kemudian kita paste di sel yang bawahnya. Nah, kita ganti yang tadinya P, kita ganti dengan yang tadinya L, kita ganti dengan P. Udah nih, dia akan menghitung yang perempuan dan kesannya bagus. Ada berapa tadi? Ada 3 ya. 1, 2, 3 ya. Kita lihat hasilnya benar apa tidak ya. Benar ya, hasilnya 3 ya. Kita kopikan ke kanan. Nah ya, ini ya untuk rumus count if ya. Ini berdasarkan kriteria ini lebih dari 1 kriteria. Oke. Nah, ini yang bisa teman-teman pelajari untuk count if gitu ya, pakai S untuk menghitung jumlah peserta, jumlah dan teman-teman yang lainnya. Ya, itu aja teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Silakan jika ada pertanyaan boleh simpan di kolom komentar atau chat Mr. Farhan di website farhanalfaji.com ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.